Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan kembali melalui ilmu titen, primbon Jawa, dan motivasi. Tentunya saya berpesan buat teman-teman semua, ini hanya sekedar ilmu titen, artinya sesuatu yang sudah pernah terjadi. Kalau kata orang Jawa itu dimat-matke terus. Menurut orang tua itu seperti ini dan seperti ini kembali. Yang artinya sesuatu yang sudah sering terjadi maka itu dikumpulkan menjadi satu pengetahuan. Tema yang ingin saya ambil dalam kesempatan video kali ini yaitu JOS, penglaris dagangan alami, penarik rezeki menurut primbon Jawa kuno. Kali ini saya tidak membahas tentang weton, namun saya akan membahas mengenai teman-teman yang tentunya punya usaha atau berdagang, baik di pasar ataupun di toko ataupun di depan rumah. Tentunya ada beberapa hal yang bisa membuat dagangan Anda mempunyai dagangan yang laris, banyak pembeli, banyak pelanggan, maka di situ tidak jauh kita mempunyai satu rezeki yang banyak. Ada beberapa cara yang dimana harus dilakukan. Yang pertama adalah sebelum membuka toko atau melangsungkan satu usaha, di sini yakinkan dulu diri panjenengan semua, kira-kira apa yang mesti harus Anda geluti di bidang perdagangan. Sedikit saya contohkan, apabila Anda yakin di bidang toko sembako, maka Anda harus melakukan satu usaha di toko sembako. Kuncinya adalah satu keyakinan terlebih dahulu. Kalau masih ada keraguan, maka ini tidak diperkenankan atau tidak diharuskan mempunyai satu ilmu atau pelarisan yang untuk dagangan Anda. Tentu salah satunya terlebih dahulu itu setelah mempunyai satu keyakinan, di sini adalah niat dagangnya. Artinya setiap mau melakukan pembukaan atau buka dagangan Anda, ini ada beberapa cara di mana bisa membuat satu ilmu pelaris di dalam diri Anda tanpa efek samping, tanpa klinik apapun. Yang pertama adalah membaca bismillah sebanyak 21 kali. Yang kedua adalah membaca Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Setelah dibuka toko tersebut, maka di sini adalah yang utama, di depan toko Anda harus membersihkan dengan cara menyapu. Supaya di sini adalah tidak ada satu kotoran hal-hal negatif apapun. Itu yang pertama, maka harus dibersihkan dengan cara menyapu di halaman depan dagangan Anda. Lantas yang kedua adalah senyum. Nah, kenapa mesti harus senyum? Jelas karena di sini senyum adalah satu hal selain ibadah. Ini bisa menarik satu pelanggan atau orang yang mau membelinya itu tidak takut. Biasanya kalau orang yang mau beli terus yang punya dagangan manyun, maka dia akan kembali, maka rezeki itu tidak datang ke tempat dagangan Anda. Maka utamanya adalah senyum. Untuk dilakukan terus setiap Anda membuka atau mengawali dagangan Anda. Yang kedua adalah
dengan media garam. Garam krosok, artinya kalau di kampung itu garam yang kasar. Maka setelah disapu, kita taburin garam tersebut dengan air yang tentunya garamnya dicampur air, ditabur-taburin di depan dagangan yang telah disapu. Nah, intinya di sini apabila ada hal-hal negatif, energi-energi yang tentunya tidak kita inginkan, biasanya kalau orang dagang itu cara pola pikirnya adalah terkadang ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan media garam ini itu bisa menetralisir di depan dagangan Anda. Bahkan ada sesuatu hal yang tidak baik itu bisa dinetralisir. Dan yang selanjutnya adalah setelah perdagangan itu berjalan, ini ada cucian air beras. Setelah air garam tersebut, ini fungsinya cucian air beras, maka itu ditabur-taburkan atau dicipret-cipretkan sama untuk menetralisir sesuatu hal yang kurang baik. Artinya ini adalah kembali putih. Tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam dagangan Anda. Dan yang terakhir di sini saya menyarankan di laci dagangan Anda itu sisakan uang koin. Uang koin ini bisa menarik rezeki bertambah banyak. Adapun Anda sudah selesai menutup toko atau dagangan Anda pun itu harus disisakan uang koin. Entah itu ada 2, 3, atau 5. Itu tidak bermasalah. Jangan sampai Anda mendapatkan satu dagangannya sudah laris, sudah terjual habis, lantas diambil semua, tidak disisain. Itu maka akan berakibatkan kurang baik. Maka di sini harus disisakan uang koin di dalam laci Anda. Supaya apa? Supaya ini bisa menarik uang-uang yang lain masuk ke dalam laci dagangan Anda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema pada kesempatan video kali ini. Tentunya saya kembalikan kepada teman-teman semua tentang usaha dagang apa, tentunya di sini dengan satu keyakinan yang sangat luar biasa, bahwa rezeki tidak pernah akan tertukar dengan siapapun. Tentu di sini juga saya sampaikan bahwa ada beberapa media, ada beberapa cara, ada beberapa keniatan di dalam diri kita untuk meyakinkan satu usaha Anda supaya satu ketika nanti laris manis, dan ini alami. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa. Jadikanlah ini satu pengetahuan, jadikanlah ini sebagai satu motivasi. Ambil sisi positifnya dan buang seluruh hal-hal negatifnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu selawase.